Pemirsa, di tengah genosida yang dilakukan Zionis Israel di Palestina, warga Gaza yang juga relawan kemanusiaan International Networking for Humanitarian menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat Indonesia yang tengah dilanda bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Dini hari menyelimuti Indonesia ketika kabar duka dari Sumatera mengguncang seluruh negeri. Hujan deras yang turun tanpa henti berubah menjadi banjir besar dan tanah longsor yang merenggut ratusan nyawa. Dalam sekejap, Pulau Andalas berubah menjadi lautan air berlumpur. Ribuan rumah hanyut, ribuan warga terluka, dan jutaan lainnya terjebak dalam bayang-bayang penderitaan. Namun apa yang terjadi setelah itu justru menjadi bukti bahwa Indonesia kini berdiri di panggung global dengan pengaruh yang semakin kuat, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebab dunia tidak diam. Negara-negara sahabat dari Timur Tengah hingga Asia Timur, dari Eropa hingga negara tetangga, bergerak cepat menunjukkan solidaritas. Mengapa begitu banyak negara terpanggil membantu Indonesia? Inilah kisah tentang bagaimana diplomasi yang dibangun Prabowo membawa dampak nyata bagi rakyat negeri ini. Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto menunjukkan arah yang jelas dalam hubungan internasional Indonesia. Ia tidak hanya membangun jaringan diplomatik yang luas, tapi juga menanamkan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kerjasama antar negara. Keberanian Prabowo menjalin hubungan dengan kawasan yang penuh gejolak seperti Timur Tengah, membuat Indonesia dipandang bukan hanya sebagai mitra, tetapi sebagai saudara yang layak dihormati. Dan ikatan itu kini berbuah manis, dibalas dengan solidaritas luar biasa ketika Indonesia sedang berduka. Kedekatan Indonesia dengan Palestina menjadi salah satu hubungan yang paling menonjol dalam masa kepemimpinan Prabowo. Sudah sejak lama Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Namun setelah Prabowo menduduki kursi presiden, dukungan itu semakin diperkuat. Bantuan kemanusiaan dikirim berkali-kali, mulai dari pesawat Hercules hingga kapal berisi logistik. Setiap konferensi internasional yang dihadiri Prabowo selalu diselipkan pesan kemerdekaan untuk Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan ini bukan sekedar agenda diplomatik, melainkan tekad pribadi yang telah ia pegang selama puluhan tahun. Tekad sejak ia masih muda, tekad yang mengakar bahwa Palestina berhak merdeka dan hidup damai. Inilah komitmen Indonesia yang membuat rakyat Palestina merasa memiliki saudara sejati di Asia Tenggara. Kedekatan Indonesia tidak berhenti di Palestina saja. Hubungan hangat juga terjalin antara Indonesia dan Iran. Ketika Iran dilanda krisis kekeringan hebat pada tahun 2025 dengan curah hujan yang hanya mencapai 1 mm dan 32 bendungan besar yang hampir kering, Indonesia kembali menunjukkan solidaritasnya. Di Teheran, lebih dari 14 juta penduduk terancam kekurangan air. Mereka dipaksa mengurangi konsumsi harian, bahkan hanya mampu memenuhi sekitar 5% kebutuhan air mereka. Namun saat dunia memandang Iran dari kejauhan, Indonesia justru melangkah mendekat. Pemerintah segera mengaktifkan mekanisme darurat untuk mengirim bantuan dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Teheran. Indonesia menunjukkan kepedulian yang tulus bahwa hubungan antar negara tidak boleh hanya hidup ketika ekonomi untung, tetapi juga ketika kesulitan melanda. Dan kini, ketika Indonesia menghadapi musibah banjir besar di Sumatera, balasan dari Iran dan Palestina datang dengan cara yang begitu menyentuh. Bencana yang merenggut lebih dari 800 nyawa dan meninggalkan lebih dari 600 orang hilang ini membuat seluruh negeri larut dalam duka yang mendalam. 3 provinsi di Sumatera merasakan dampak paling berat dengan sekitar 3,2 juta warga terdampak langsung. Di tengah situasi yang memilukan itu, dunia internasional bergerak cepat. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menjadi salah satu pemimpin dunia yang pertama menyampaikan belasungkawa kepada Presiden Prabowo. Ia menyampaikan rasa duka mendalam atas tragedi yang menelan begitu banyak nyawa. Namun tidak berhenti pada kata-kata, pemerintah Iran menawarkan bantuan penuh, menyatakan kesiapan mereka untuk turut membantu masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam kondisi darurat. Ini bukan sekadar diplomasi basa-basi, ini adalah balasan atas ketulusan yang sebelumnya Indonesia tunjukkan. Namun kisah paling mengharukan datang dari Gaza, dari wilayah yang selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan perang, dari penduduk yang serba kekurangan. Justru muncul bantuan yang membuat banyak orang menangis haru. Seorang warga Gaza bernama Abu Ahmad mengirimkan donasi sederhana, $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Nilai itu mungkin tidak besar bagi sebagian negara,
Tetapi bagi warga Gaza yang hidup dalam keterbatasan dan ancaman setiap hari, donasi ini adalah bentuk cinta yang tak ternilai harganya. Ahmad bahkan meminta maaf karena tidak dapat memberikan lebih banyak. Dengan penuh ketulusan, ia menyampaikan doa agar Allah menjaga rakyat Sumatera dan menyembuhkan luka-luka mereka. Bantuan itu bukan soal angka, melainkan tentang hati yang bersih, tentang rasa balas budi kepada Indonesia yang selalu hadir ketika Gaza membutuhkan pertolongan. Selain Iran dan Palestina, negara-negara sahabat lainnya juga ikut menyampaikan dukungan. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan kesiapan negeri Sakura untuk memberikan bantuan pemulihan. Rusia, melalui Presiden Vladimir Putin, mengirimkan belas sungkawa dan harapan agar kehidupan masyarakat di Sumatera segera pulih. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, juga menyampaikan pesan dukanya. Begitu pula Raja Charles III dari Inggris. Bahkan Malaysia, yang sering dihadapkan pada isu sensitif dengan Indonesia, mengirimkan 2 ton obat-obatan beserta tim dokter ke daerah bencana. Dunia seolah kompak berdiri di belakang Indonesia, memberi sinyal bahwa Indonesia kini benar-benar menjadi negara yang dihormati di pentas global. Tetapi tidak semua pihak menyambut perkembangan ini dengan nyaman. Israel mulai menunjukkan kegelisahan ketika melihat solidaritas Iran dan Palestina semakin kuat bersama Indonesia. Hubungan diplomatik yang semakin erat, terutama menjelang pertemuan besar untuk memperingati 75 tahun hubungan Iran dan Indonesia, membuat Israel merasa terancam. Apalagi situasi di Timur Tengah kembali memanas. Israel kembali melancarkan serangan terhadap Hizbullah di Lebanon meski kedua pihak telah sepakat untuk gencatan senjata. Serangan terhadap Gaza juga kembali terjadi, bahkan sempat menghantam tenda para pengungsi. Tindakan ini semakin memperburuk citra Israel di mata dunia. Dan dengan Indonesia yang terus bersuara lantang mendukung Palestina, serta rencana Indonesia untuk mengirim bantuan kemanusiaan besar, termasuk pasukan ke Gaza, Israel pun semakin waspada. Pertemuan yang dijadwalkan antara Iran dan Indonesia menjadi sorotan internasional. Jika kerjasama semakin erat, bukan tidak mungkin kedua negara akan memainkan peran besar dalam menekan Israel melalui jalur diplomasi maupun bantuan kemanusiaan. Indonesia memiliki kekuatan moral yang besar di dunia internasional, sementara Iran memiliki kekuatan militer yang ditakuti di kawasan. Kombinasi ini saja sudah cukup membuat banyak pihak tidak tenang. Pada akhirnya, kisah solidaritas dunia terhadap Indonesia ini bukan muncul dalam semalam. Ini adalah hasil dari hubungan yang dibangun dengan ketulusan, konsistensi, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia semakin menunjukkan jati dirinya sebagai negara yang tidak hanya kuat secara geopolitik, tetapi juga dihormati karena komitmennya terhadap kemanusiaan. Ketika Indonesia memberi, dunia pun membalas. Dan ketika Indonesia sedang berduka, dunia berdiri bersama. Inilah wajah baru diplomasi Indonesia. Inilah bukti bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia.